Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk kembali melihat Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini ada seorang pria yang mengidap obesitas. Berat badannya terakhir mencapai lebih dari 180 kg. Ya, dan akibatnya ia tak dapat berjalan, bahkan ia kesulitan untuk bergerak. Adalah Singki Sugiarto, pria berusia 44 tahun ini kini hanya bisa duduk atau berbaring tanpa daya. Berat badannya mencapai 180 kg. Ia dinyatakan obesitas oleh dokter lantaran kelebihan lemak dan bagian perutnya selalu berisi cairan. Ia pernah dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Setelah tak mengalami perkembangan yang berarti, Singki memutuskan untuk pulang ke rumah. Kini ia hanya dirawat oleh ibu kandungnya yang berusia 74 tahun. Singki menderita obesitas sejak tahun 2019 lalu. Saat ia akan dibawa ke rumah sakit di tahun 2021, dibutuhkan sedikitnya 8 orang hingga petugas damkar untuk bisa mengevakuasinya ke dalam ambulan. Saya dari 2019 awalnya benjolan lemak itu. Oh, tadinya sih normal biasa? Tadi normal, bisa aktivitas, ya. Terus masuk dipotong itu benjolan lemak di bawah perut. Itu recovery-nya hampir setahun ya, karena mirip sesar, berdarah gitu kalau jalan. Udah gitu 2020 sembuh tuh, sempat sembuh ya, terus bisa aktivitas. Terus 2021 ambruk lagi di rumah ibu deh sampai ini sekarang. Yang kedua berarti? Yang kedua. Nah hasilnya itu kortisol rendah hormonnya. Jadi kalau hormon kortisol rendah harusnya saya kurus. Jadi ada 20 dokter di sana, dia bingung gitu ya, kok bisa gitu kortisol rendah tapi ini orang gemuk, mereka bingung, akhirnya saya dipulangin. Ya, cuman paling treatment itu aja, olahraga, paling ada di video yang saya kirim itu olahraga itu aja. Ya paling ya minum obat, paling itu aja, nggak ada tindakan apa gitu. Untuk bisa sembuh dari obesitas, dokter yang merawat menyarankan agar pria kelahiran tahun 1979 ini berobat ke Singapura. Namun ia terkendala dengan biaya berobat yang fantastis. Bahkan untuk makan dan hidup sehari-hari, Singki masih bergantung kepada ibunya yang berjualan di warung di depan rumahnya. Singki berharap ada yang dermawan yang mau mengelurkan bantuan untuk berobat. Sementara berobat dengan menggunakan BPJS belum bisa menyelesaikan penyakit yang dideritanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pria obesitas ini, sudah bergabung ya bersama kita dengan Pak Singki. Pak Singki, selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana Pak, sehat Pak? Ya, selamat siang. Ya, kondisi masih di rumah ibu sekarang, Mbak. Tapi bagaimana Pak, ngerasa kondisi badan, kesehatan seperti apa sih Pak? Gimana Mbak? Ya, halo. Halo, apa yang kemudian Pak Singki rasakan saat ini Pak? Keluhan-keluhan apa yang sedang Pak Singki rasakan? Ya, keluhannya sih intinya sih saya belum bisa aktivitas ya, karena emang kondisi obesitas saya ini yang belum teratasi, itu aja. Oke, sudah berapa lama Pak ini mengalami kenaikan berat badan yang drastis ini? Drastis ini dari sejak 2021 ya, bulan Agustus ya, sampai sekarang ini gitu, jadi ya. Pak Singki sebelumnya sempat dirawat di satu rumah sakit ya? Gitu ya, sembuhannya. Ya. Pak Singki sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Pak? Halo. Halo Pak Singki, bisa mendengar kami? Halo, selamat siang Pak Singki. Halo. Oke, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Singki. Kita akan coba terus. Pak Singki sudah bisa mendengar kami Pak? Oke, ada kendala komunikasi yang dihadapi oleh komunikasi dengan kami dengan Pak Singki. Pak Singki masih bersama kami? Ya, halo. Oke. Pak Singki sempat dirawat di rumah sakit juga Pak? Gimana Mbak? Sempat dirawat di rumah sakit? Oke, Pak Singki. Halo. Halo Pak Singki. Ini mati, bentar. Oke.
Baik, ini Pak Oke, Singgi tampaknya ada ternyata gangguan sudah komunikasi. Betul. Bahwa sebelumnya informasi yang kita dapatkan ya, Vena dan juga pemirsa, bahwa Pak Singgi ini sempat dirawat di salah satu rumah sakit, menjalani operasi. Kemudian setelah dilakukannya operasi tersebut, ini malah ada penyakit baru, yaitu kelebihan berat badan yang di bagian perut ini. Tapi kita akan coba konfirmasi lagi ke Pak Singgi, sudah bergabung bersama kami. Pak Singgi, selamat siang. Pak Singgi? Ya, halo. Oke. Pak Singgi, sebelumnya sempat dilakukan proses operasi di salah satu rumah sakit, betul Pak? Iya, ya 2019 itu ya. Jadi itu pengangkatan benjolan lemak ya di bulan September kurang lebih Nah, di Jakarta. Oke, keluhannya setelah itu apa lagi Pak? Ya setelah itu kan recovery saya setahun sembuh ya 2020 ya. Cuma tiba-tiba 2021 itu entah kenapa perut saya itu mengalami seperti bengkak mendadak begitu ya. Drastis itu sampai 230 waktu itu ya. Oke. Pernah bawa ke rumah sakit lagi nggak Pak? Iya, saya sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta ya waktu itu selama 41 hari ya. Jadi intinya kenapa lama saya menunggu hasil medis dari Prodia waktu itu yang mengirim darah saya ke Amerika katanya rumah sakit itu. Nah, hasil dari pengecekan darah itu kortisol hormonnya itu rendah. Jadi mereka bingung ya, dokter itu ada 20 dokter ya. Jadi intinya kok kortisol rendah, seharusnya kan kurus simpulannya ya. Ini kortisol rendah saya kok obesitas begini, akhirnya mereka bingung, akhirnya saya dipulangkan sampai sekarang gitu kondisi saya. Oke. Gitu, Mbak. Ini artinya maksud Pak Singgi apa kemudian ada sempat terjadi kesalahan pada operasi sebelumnya hingga akhirnya berakibat adanya tumpukan lemak kembali di perut Pak Singgi atau seperti apa Pak? Ya, saya kan bukan ahli dalam hal kesehatan ya, saya nggak berani ngambil kesimpulan. Ya intinya sih ini ada gangguan metabolisme hormon sepertinya ya kalau dugaan saya, karena kan setiap dokter yang saya tanya tidak mau menjawab gitu. Ini persoalannya di mana? Cuman kalau saya baca literatur ya, ya intinya sih ini sepertinya ada gangguan metabolisme hormon yang saya konsultasi ya beberapa dokter ya di luar rumah sakit di Jakarta itu. Oke. Intinya mereka salah satu sarannya ya liposaksen itu sebenarnya. Cuma kan di Indonesia rumah sakit atau klinik belum ada yang memandai apa peralatannya gitu ya. Oke. Khususnya untuk anestesinya gitu. Oke. Pak Singgi ini mulai merasakan perbedaannya dari tahun 2020-2021 ya Pak. Nah ini perbedaannya dari sebelumnya setelah keluar dari rumah sakit dan sampai saat ini. Keluhan apa yang kemudian dikeluhkan dan merasa Pak Singgi ini tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya Pak? Iya, intinya kan memang ya sebenarnya ya ini kan tanggung jawab pemerintah ya. Saya sudah minta ya bantuan kepada Wali Kota Bogor gitu ya. Itu mereka jawabannya tidak ada anggarannya. Kepada Bupati Bogor juga jawabannya sama, tidak ada anggarannya. Kepada Gubernur Jawa Barat juga sama, tidak ada anggarannya. Pak Ridwan Kamil melalui CKR ya, Jabar Quick Respon ya, Bu Ino gitu. Bahkan saya dengan Kementerian Sosial ya, dengan direkturnya Pak Nur Samsu bilang pun tidak ada anggarannya. Akhirnya mereka asesmennya diterminasi, saya heran gitu ya. Kok diterminasi asesmennya, padahal kan itu tanggung jawab negara sesuai Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 ya. Alinea 4 kan negara berkewajiban untuk tumpah darah Indonesia gitu. Saya kan masuk tumpah darah Indonesia gitu. Artinya sudah ini WA tidak juga, di-cover Pak. dengan BPJS ya Pak? Sudah, saya ada BPJS saya, cuma kan memang persoalannya kan rumah sakit di Indonesia tidak sanggup untuk apa namanya mengcover apa namanya untuk menangani saya ini gitu loh. Artinya kan saya mencoba untuk mencari solusi gitu loh. Ya, salah satu solusi adalah liposaksen di Singapura itu gitu loh. Oke, dan ada kendala biaya ini. Iya, betul. Jadi saya sampai WA pejabat-pejabat termasuk ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD saya WA gitu loh. Dapat dari nomor teman-teman wartawan ya. Itu pun mereka nggak respon ya. Oke. Bahkan saya WA ketua BPJS, Kemenkes, Ibu Menko, saya WA itu nggak ada respon. Artinya
negara buang badan dengan kondisi saya ini gitu loh. Artinya secara konstitusional ini adalah negara melakukan tindakan pidana kalau menurut saya ya. Oke. Ilegal gitu loh. Artinya melakukan kejahatan kemanusiaan kalau menurut saya. Oke. Negara ini Baik. ya. Pak Singgi, Gitu. mungkin bisa kasih gambaran juga dengan kondisi Pak Singgi yang seperti saat ini. Bagaimana kemudian Pak Singgi beraktivitas sehari-hari? Apakah memang ada kendala-kendala lain selama beraktivitas sehari-hari, Pak? Ya, aktivitas kalau emang saya mau jalan ya harus pakai damkar. Artinya kalau damkar juga kan, ya artinya kan saya harus minimal ngasih kopinya. Oke. Kalau misalnya saya mau jalan tuh apa kan, tapi kan nggak mungkin gitu ya, jadi angkut setiap hari sama damkar ya. Saya aktivitas saya paling duduk, tirakat, dikir, paling itu aja. Jadi ya aktivitas ya hanya di Kasur Palembang ini ya. Jadi saya tidak ada aktivitas yang lain gitu. Jadi ya paling ya dikir, istighfar, salawat itu aja. Saya hanya berharap karena saya udah hopeless ya dengan Jokowi. Artinya pejabat-pejabatnya semua Baik. buang badan sama saya. Oke, baik. Iya, Pak semua Singgi. menteri-menteri sudah saya WA tidak ada respon gitu loh, Baik. Menteri Jokowi ini. Baik. Iya. Ini aspirasi Gimana, Pak Mbak? Singgi sudah disampaikan dan kami dengarkan. Kami juga harap ya ada bantuan Iya, dari pihak tolong. pemerintah ini untuk Pak Singgi agar mungkin kebijakannya seperti apa. Terima kasih Pak Singgi. Semoga sehat selalu ya Sehat Pak. selalu, Pak.